Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya Amalia Sariwardani dari CGP Angkatan 7 SD Anjuran 03 dengan mengajar praktek ibu di Amalia SDT, dan rekan sejawat saya adalah Bapak Juryanto. Assalamualaikum Pak Juryanto. Gimana kerjaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini seperti kemajuan. Capaian mungkin ya. Sudah tua sih Bu. Jangan bilang tua. Ya di sini kan Semangat tenang muda. tua harus mengakui kenyataan. Lanjut, saya untuk pagi hari ini saya akan melakukan coaching supervisi observasi ya. Kita seperti teman ya, saling ini belajar ya Pak ya. Kemarin Pak Jur sudah melaksanakan pembelajaran ya saat observasi. Kira-kira perasaan Pak Jur waktu melaksanakan pembelajaran saat itu gimana Pak? Kalau perasaan saya ya Bu ya, itu senang sekali karena di film Bu. Satu di film, kedua ada yang mengamati, ketiganya mau tidak mau pasti murid itu terpendali karena ada orang lain itu seperti itu. Jadi pelaksanaan itu saya itu merasa senang sekali terhadap yang namanya pengamatan yang seperti itu. Karena apa? Dengan adanya pengamatan tersebut pasti ada penilaian. Nggak tahu itu nilainya positif, negatif, itu terserah versi dari masing-masing loh. Itu yang namanya mengajarkan itu hak seorang pengajar. Dan mengajar menurut saya pribadi itu tidak mengajarkan ilmu saya. Nih, saya kasihkan ilmu ke murid-murid saya supaya pintar. Saya bukan yang seperti itu yang dimaksud saya. Tapi saya mengantarkan anak-anak SD supaya nanti bisa menghadapi permasalahan yang akan datang. Walaupun saat itu belum tercapai seperti itu. Artinya tercapai menurut orang lain. Mungkin menurut orang lain belum tercapai. Kalau saya, menurut saya itu tercapai seperti itu. Gitu ya Pak. Berarti Jun merasa senang ya karena ada ya tentunya supervisi yang mendampingi sehingga murid bisa sedikit terkendali. Iya Pak Jur. Yang kedua Pak Jur, kira-kira apa sih yang Pak Jur ingin dapatkan dari pembicaraan kita pasca observasi hari ini? Kira-kira apa yang diinginkan Pak Jur? Yang saya inginkan dari CGP dan pendamping ya Bu ya, itu masukan-masukan kepada kami, terutama SD 3, dengan tujuan supaya kesananya itu lebih baik seperti itu, dan bisa ada efek ke muridnya. Jangan cuma pada guru ya Bu ya, pada muridnya itu positif, meningkat dan meningkat. Itu yang kami inginkan. Jadi seperti refleksi yang Pak Jur sampaikan tadi, berarti Pak Jur kira-kira apa lagi yang perlu disampaikan dalam refleksi yang tadi? Nah, itu yang saya harapkan, apapun bentuknya refleksi itu harus disampaikan, entah itu baik, entah itu kurang baik, itu harus disampaikan Bu. Jangan baiknya saja, karena dalam rangka memperbaiki supaya lebih baik. Jadi apa adanya kita itu harus sampaikan seperti itu. Kalau misalnya orang enak kalau baju dia diapiki kayak gitu, jangan. Saya tidak suka yang seperti itu.
saya suka yang real saat saya itu melaksanakan seperti itu. Iya. Nah, dan ketika pembelajaran kemarin ya Pak ya, kira-kira pastinya menemukan hambatan Pak, ya. Hambatan-hambatan pasti yang Pak temui saat ada di kelas. Nah, itu. Di situ kan berarti kelemahan saya kan ya Bu ya, yang harus disampaikan. Saya itu punya istilahnya kebiasaan itu dengan anak itu kayak teman seperti itu. Jadi menggunakan bahasa kadang-kadang bahasa ibu, tidak bahasa yang formal, bahasa Indonesia yang letter-letter seperti itu. Pakainya kadang-kadang bahasa ibu. Nah, dengan tujuan saya pribadi bukan istilahnya apa ya, saya itu tidak bisa pakai bahasa Indonesia yang baku seperti itu Bu. Tapi dalam rangka supaya anak tersebut itu barangkali saya pakai bahasa baku seolah-olah itu seperti kaku, letter formal seperti itu. Karena kalau formal dilaksanakan formal letter anak itu kadang-kala tidak bisa menerima dengan maksimum. Jadi bahasa saya kadang-kala ya pakai bahasa ibu, bahasa campuran seperti itu Bu. Dalam rangka supaya anak itu tidak terlalu tegang memikirkan tentang bahasa tersebut. Satu itu. Kedua, ada rasa seperti apa ya namanya Bu? Iya, keakraban seperti itu. Karena saya melihat anak itu bervariasi, ada yang pintu kosong Indonesia sekali, ada yang tidak bisa sama sekali, ada yang sedang-sedang saja seperti itu. Jadi saya pakainya bahasanya bahasa itu, ada bahasa ibu ada. Itu kebiasaan saya kadang-kadang mengajar. Ya saat mengurangi ketegangan pada anak. Sebetulnya kalau kita itu seolah-olah pakai itu untuk mengatasi ketegangan anak itu nggak bisa. Kebetulan kemarin pelajarannya apa ya Pak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tentang materinya apa ya Pak? Ide pokok kalimat pada paragraf. Berarti tadi Pak Ju sudah menyampaikan tentang strategi nih. Sebelum saya menanyakan ternyata sudah menyampaikan strategi untuk pembelajaran supaya hambatan-hambatan tidak terlalu banyak. Berarti dengan memberikan penggunaan bahasa tidak fokus matok bangkrong pakai bahasa Indonesia ya Pak Iya. tapi diselingi pakai bahasa ibu ya Mas. Iya. Nah yang berikutnya kira-kira tindak lanjut apa yang Pak Ju akan lakukan dan kira-kira sampai berapa persen sih Pak Ju sudah melaksanakan pembelajaran kemarin? Kalau saya, Lanjut. menurut saya Ibu ya, itu saya sudah melaksanakan ya kurang lebih 90% lah. 90 ya. 90%. Cuma yang 10% itu persiapannya kurang maksimum. Karena saya sendiri nggak fokus pada itu sih ya Bu ya. Lagi ngurusi lain-lainnya masalah sekolahan. Dan kira-kira setelah Pak Jur melaksanakan pembelajaran, ukuran keberhasilan anak waktu Pak Jur kemarin menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia itu, ukuran keberhasilan anak kira-kira apa saja Pak? Apa saja atau presentasi kita? Presentasi tadi sekitar 90% udah disampaikan. Itu kan Jadi kalimatnya, mengajarnya kan 90% ya Bu ya. Nggak mungkin 100%. Mungkin Ibu tahu mungkin bisa 100% lah. Karena sudah pakarnya ya, sudah mempelajari khusus terus bidang studi. Kalau saya kan bidang studi. Studinya double guru kelas ya Pak? Jadi RPP pun nggak ada satu. Misalnya satu hari
tiga pelajaran ya paling tidak tiga RR. Ya tambahannya yang panjang dengan 100% nyong ya, dan wis 30% bae termasuk 100% ya. Iya, Ada tiga karena tiga pelajaran. iya. Jadi kira-kira apa aja Pak poin-poinnya kurang keberhasilan anak tuh seperti apa anak mau masuk semua atau gimana Pak? Kalau menurut saya pribadi untuk keberhasilan ya sekitar 80% itu saya katakan berhasil. Sebabnya satu, anak itu sudah mau bekerja sama dengan teman. Kolaborasi ya Pak ya, Iya. melaksanakan Yang kedua, teman itu bisa berdiskusi. Yang ketiga itu sudah mempunyai hasil dari diskusi tersebut. Yang keempat itu dia itu bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Berarti ukuran keberhasilan tadi yang pertama ada anak sudah mampu berkolaborasi, berdiskusi, bisa menyampaikan ya Pak ya apa yang dipelajari saat itu ya Pak. Oke Pak Jumon. Kira-kira masalah kepercayaan diri anak Pak berarti juga bisa sebagai acuan bahwa memang sudah berhasil percaya diri anak Nah, semuanya sudah itu rata-rata itu kepercayaan diri anak itu adanya pada kebiasaan anak tersebut, baik di rumah, di sekolahan, ya, maupun pada saat pembelajaran. Kalau pada masyarakat mungkin jadi orang tua itu, ya. Terus di sekolahan tergantung teman, di dalam kelas itu tergantung guru menyampaikan begitu ya. Kadang-kadang guru sehingga tetap dia ngomong suruh hebat lah, serius nemen apa sih pintar mana, kan ada Bu guru yang seperti itu memang teknik, bukan suatu kejelekan Bu, tapi itu suatu teknik guru. Ada juga guru sih seneng-seneng guyonan, mulang ke guyonan toh itu nanti masalah keberhasilan pada anak tidak saat itu Bu. Kalau menurut pendapat saya, perkembangan selanjutnya anak itu bagaimana. Jadi yang namanya keberhasilan anak itu udah bisa instan. Nanti misalnya taruh di SD seperti ini, nanti di SMP-nya bagaimana? Mungkin di SD kalau guru bareng SMP kan buka jas bisa menguasai kelas, itu banyak Bu. Terutama anak-anak sini. Terus belandakan plek-pleknya juga gitu. Iya. Jadi SMP-nya baru kelihatan. Iya ya. kematangan pikiran baru kelihatan Pak SMP. Kan kebanyakan mulanya anak-anak sini yang sampai ke pendidikan yang misalnya di SMP yang istilah katakan kata orang ya Bu ya, bonafit, favorit dan sebagainya. Anak-anak sini bisa ikut istilah menguasai juga di sini di SMP itu. Jadi bukan berarti anak ini saat dia jadi tingkatan buku barang mangkana bisa kayak gini itu kan hasil dari pendidikan bawah ya Bu ya. Itu seperti itu. Jaminan ya Bu. Iya. Jadi kira-kira Pak Jur, kepercayaan anak itu supaya lebih tumbuh lagi saat Lah belajar itu bahasa kemarin. itu yang saya ingin tanyakan pada guru pendamping. Tanya resepnya ya. Iya, resepnya bagaimana? Sebabnya selama ini memang seperti itu. Saya pengen perubahannya saat di SD bisa ditunjukkan, bisa berubah kayak gitu. Jangan setelah di SMP, jadi guru SD itu baru menguasai di situ Bu. Nah itu caranya bagaimana, saya pengen dengar saran dari ibu pendamping itu supaya mempercepat perubahan itu cara
awalnya bagaimana? Ya sebenarnya kalau saya di sini kan mengamati dari rajin doa dan rajin untuk pertanyaan itu berarti di luar agenda rajin. Nanti saya jawab setelah konsentrasi apa? Dari situ Pak, nanti juknisnya bukan sekarang, yang tadi Pak Ju sampaikan. Kita lanjut ya Pak. Jadi terakhir nih Pak, apa kira-kira yang Pak Ju ingin sampaikan tentang pasca observasi ini? Terakhir. Itu Pak Ju sampaikan dari saya, apa dari JDT, apa dari anak, apa dari sekolah? ketika ketemu Yang dengan diinginkan dari saya. dari Pak Ju saat ketemu saat ini pasca observasi. Ya berarti nanti kalau ada seperti itu lagi, saya akan mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya supaya sampai 90% sampai 100% seperti itu. Baik alat-alatnya, apanya aja saya tak anggap berusaha. Terima kasih Pak Jun. Jadi Pak Jun ke depan akan lebih mempersiapkan diri lagi ya Pak ya, supaya persentase keberhasilan dalam pembelajaran di kelas 6 kemarin nanti akan lebih meningkat gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Jun atas kesempatan waktunya bisa pasca observasi di sini bersama PES. Demikian pasca observasi dari kami.